Saudara-saudari, pada saat ini saya ingin menyampaikan kepada Anda makna perayaan Hari Minggu Palma, perayaan liturgi pada Hari Minggu Palma. Kita tahu bahwa Hari Minggu Palma itu memulai pekan suci sesudah kita selama sejak Rebo Abu menghayati masa Prapaskah, masa persiapan untuk merayakan wafat dan kebangkitan Tuhan. Masuklah hari-hari yang istimewa dalam pekan suci yang dimulai dengan Hari Minggu Palma. Hari Minggu Palma itu perayaan yang sangat istimewa dan sangat khas. Tetapi saya akan membahas dalam 3 langkah pada katekese singkat ini. Yang pertama, apa sebenarnya yang menjadi inti perayaan iman Minggu Palma? Apa yang menjadi inti misteri iman yang dirayakan pada hari Minggu Palma? Intinya adalah kita ingin mengenangkan Tuhan Yesus Kristus yang masuk ke kota Yerusalem. Pertanyaannya adalah, apa pentingnya kota Yerusalem kok sampai dirayakan secara khusus? Kita mesti tahu latar belakang kitab suci bahwa Yerusalem itu kota yang istimewa dalam perjanjian lama. Itu adalah kota Daud. Kota yang menjadi tempat Allah itu terutama melaksanakan janji keselamatannya, melaksanakan janji yang memenuhi keselamatan yang dijanjikan. Nah, Yerusalem itu kota istimewa karena tempat kehadiran Allah. Kita ingat ketika di Gunung Tabor, lebih-lebih di teks Lukas bab 9, itu Tuhan Yesus di sana ditemani Musa dan Elia. Dan yang khas pada teks Lukas adalah bagaimana disebutkan mereka bertiga, Tuhan Yesus, Musa dan Elia, itu berbicara mengenai kepergian Yesus ke kota Yerusalem. Maksudnya apa? Kok itu sampai sesuatu yang disebut secara khusus? Karena masuk ke kota Yerusalem berarti saat itu Tuhan Yesus akan menggenapi sejarah keselamatan Allah. Tuhan Yesus akan memulai dan melaksanakan secara penuh keselamatan yang telah dijanjikan Allah sejak lama bagi umat manusia. Penebusan, pengampunan dosa, intinya keselamatan. Bukan hanya umat Kristiani, tapi untuk semua umat manusia. Ini inti misteri iman yang dirayakan, yang paling pokok itu. Poin kedua, poin pertama tadi apa yang kita rayakan, yang kedua adalah lalu dalam perayaan liturgi Minggu Palma itu yang khas di mana? Saya kira ini spontan, kita semua tahu, namanya juga Minggu Palma. Minggu Palma itu artinya minggu ada palmanya, udah gitu aja, gampang toh. Nah, palma di sini itu memang disebut secara khusus dalam teks Injil Yohanes. Yang menarik di Injil Sinoptik tidak disebut palma, hanya ranting-ranting. Maka sebenarnya kewajiban menggunakan daun palma memang itu diutamakan secara liturgis, tapi tidak harus. Ranting-ranting daun yang hijau pun bisa, karena diandaikan gereja juga mengatur, mungkin ada tempat-tempat daerah di mana di seluruh dunia ini yang tidak ada palma. Lalu gereja mengatakan boleh pakai ranting-ranting. Nyatanya juga di sinoptik disebut begitu. Pertanyaannya, mengapa palma? Ternyata palma itu mempunyai simbol. Itu adalah simbol kehidupan, simbol harapan, dan simbol berkat. Mengapa palma dipakai? Karena itu. Hanya saja dulu dalam zaman Romawi dan Yunani pada waktu itu ada pandangan yang sebenarnya agak sedikit takayul, bahwa daun palma itu untuk mengusir roh jahat. Saya tidak tahu, saya tidak ahli. Katanya sih kalau orang di sini itu kalau mengusir gitu-gituan itu pakai daun kelor. Tapi nggak usah disejajarkan. Ini saya hanya mau menunjukkan bagaimana kaitannya. Ya, itu
pakai daun palma itu kekasan pertama. Yang kedua, perarakan dengan daun palma masuk ke gedung gereja. Nah, gedung gereja itu simbol Yerusalemnya. Simbol Yerusalemnya. Di situ kita menyertai Tuhan. Sebagaimana umat pada waktu itu, rakyat pada waktu itu, mengeluh-elukan Yesus sebagai Raja. Raja Mesias yang datang. Nah, yang menarik, Yesus waktu itu naik keledai. Bukan kedelai, keledai. Ya. Nah, masalahnya, dalam praktek liturgi di beberapa tempat, kadang-kadang kita melihat atau mendengar berita, ada pastor, romo, imam yang naik kuda. Pas enggak itu? Ya jelas tidak pas. Karena Yesus naik keledai itu ada maknanya dalam kitab suci. Para nabi menyebut, lihatlah sang Mesias, rajamu, yang masuk dengan naik keledai. Menunjukkan pada kerendahan hatinya, kelemah lembutan, dan dia raja yang belas kasih. Sementara kalau kuda itu kan simbol kuda itu simbol untuk kegagahan, kemenangan, para perwira lah, para raja-raja besar. Itu kudanya makin besar, makin mahal, makin hebat, makin kuat. Nah, dia kayak pahlawan-pahlawan perang. Nah, jadi kalau seorang imam sudah pakai pakaian stolaka warna merah ya kalau Minggu Palma, lalu naik kuda, itu nggak cocok. Karena dia tidak menyimbolkan Tuhan Yesus yang sebagai Raja yang rendah hati dengan keledai itu. Keledai tunggangan, yang aslinya bukan seperti kuda itu, tapi sebagai binatang tunggangan. Kekasan yang lain, yang ketiga, moga-moga Anda tidak lupa dengan poin-poin saya ya. Yang tadi poin pertama itu misteri iman. Ini poin kedua itu kekasan dalam liturgi. Nah, ini ada 3 kekasannya. Pertama pakai daun palma, kedua ada peraraan masuk kota Yerusalem disimbolkan dengan masuk ke gedung gereja. Yang ketiga itu perubahan suasana. Kalau Anda perhatikan, ketika kita mengarak Tuhan Yesus dalam hal ini diperagakan imam yang naik keledai, atau kalau saya sarankan kalau nggak ada keledai, udahlah jalan kaki saja imamnya. Nah, itu lalu dielulukan bersama umat membawa daun palma masuk ke kota Yerusalem, dalam hal ini gedung gereja. Terjadi pergantian suasana. Ini kekasan yang ketiga. Suasana gembira, sorak-sore, Kristus Jaya, kita dengan palma itu, begitu masuk gedung gereja, tim liturgi yang baik, kor yang baik akan menyanyikan bukan lagi lagu-lagu kayak menyambut raja di daun palma dengan daun palma tadi, tapi justru dengan dengan suasana penderitaan Kristus. Lagunya berubah lagu-lagu sengsara Tuhan. Ingat, sejak minggu kelima Prapaskah, minggu Prapaskah kelima maksud saya, itu kita masuk minggu sengsara. Kakasannya apa saudara-saudari tahu toh? Itu salibnya Tuhan Yesus, patung-patung ditutup, diselubungi. Mengapa patung-patung diselubungi? Salib diselubungi. Sampai hari ini penjelasan Uskup Durandus yang sering dikutip para ahli, yaitu dengan penyelubungan salib itu maksudnya saat sengsara Tuhan, kealahan Yesus, kealahan Tuhan itu diselubungi, tersembunyi. Seluruhnya yang kelihatan kemanusiaannya yang menderita. Dia ingin lebih tampil sebagai manusia yang ingin menyertai derita kita. Tuhan adalah Tuhan yang hadir dan menyertai derita kita. Maka masuk ke gereja, suasananya berubah, suasana yang diiringi dengan lagu sengsara, nanti nampak dalam bacaan-bacaan, ya, yang puncaknya adalah Pasio. Nah, Pasio atau kisah sengsara pada Minggu Palma kita tahu itu dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan bacaan sesuai tahun liturginya. Tahun A, Matius. Tahun B, Markus. Tahun C, Lukas. Lalu Injil Yohanes di mana, Romo? Injil Yohanes nanti selalu dipakai pada Jumat Agung. Nah, ini kekasannya ya.
Ekaristi yang lain itu biasa. Sekarang poin ketiga yang besar. Tapi poin pertama besar tadi, apa inti misteri iman yang dirayakan? Yang kedua itu kekasan liturginya apa? Sudah saya jelaskan dengan 3 kekasan tadi. Yang terakhir, bagaimana sekarang itu dirayakan khususnya dalam konteks yang aktual karena wabah corona ini. Saran saya, ikuti panduan dari keuskupan. Ikuti panduan dari keuskupan masing-masing. Sambil contoh misalnya, sesuai dengan dekret dari kongregasi ibadat, disebutkan bahwa perarakan dihilangkan. Ya. Penggunaan daun palma tetap masih mungkin. Ada saran misalnya yang bisa diterima secara liturgis, umat di keluarga yang live streaming, kita yang misa nanti lewat live streaming pada hari Minggu Palma, pegang daun palma, nanti saatnya ada Romo memberkati. Nah, pertanyaan dagelannya adalah, Romo, kau memberkatinya dari gereja, apa nembus sampai keluarga-keluarga? Yo, harus dipikirkan, ini berkati dari Tuhan, bukan dari Romo. Maka bisa nembus kemana-mana. Ini jawaban dagelan aja. Coba ingat, kalau Paus itu memberkati urbi et orbi dari Roma, apa yang terjadi? Itu maksudnya seluruh dunia kena. Begitu pula ketika imam mohon berkat, Tuhan yang memberkati. Kalau ada tambahan, Romo kami ada yang punya air suci, diberkati gini, sendiri boleh enggak? Tidak masalah, boleh. Ya. Lalu selebihnya, seluruhnya perayaan diikuti sesuai dengan panduan itu, dengan diakhiri dengan apa? Perayaan Ekaristi Minggu Palma pada waktu itu yang juga akan diakhiri dengan berkat. Itu saya kira yang bisa dapat saya berikan katekese singkat mengenai Minggu Palma. Semoga Tuhan memberkati.